Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Ujian untuk memperoleh gelar doktor pada program studi ilmu kedokteran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya buka. Saudara calon doktor, sidang terbuka promosi doktor akan mengajukan pertanyaan atas disertasi saudara yang berjudul Model Prediksi Ambilan Oksigen Maksimal VO2 Max menggunakan Belief Test pada atlet junior laki-laki. Selanjutnya saya persilakan promotor Profesor Dr. Angela BM Tulaar, spesialis KFR konsultan untuk memulai acara ujian. Silakan Prof. Angela. Terima kasih Ketua Sidang Prof. Arif Fahrialsyam. Kita akan memulai. Sebelumnya saya ingin menanyakan kepada calon dokter Dr. Wiliando Hasea Purba, apakah saat ini sehat dan siap mengikuti promosi ini? Sehat, Prof. Siap. Oke. Iya, terima kasih. Saya persilahkan saudara calon dokter untuk membacakan secara singkat ringkasan disertasi selama 15 menit. Yang terhormat promotor Profesor Dr. Angela BM Tulaar, SPKFRK, konsulen, perkenankan saya membacakan ringkasan disertasi saya. Judul disertasi saya adalah Model Prediksi Ambilan Oksigen Maksimal VO2 Max menggunakan Belief Test pada atlet junior laki-laki. Pentingnya pengukuran VO2 Max pada atlet. Pertama adalah untuk mengukur daya tahan aerobik. Kedua, mengevaluasi daya tahan kardiovaskuler seorang atlet sebelum memulai dan di akhir siklus pelatihan. Menyeleksi atlet yang akan ikut dalam pemusatan latihan dan dijadikan acuan dalam menyusun program latihan. Ambilan oksigen maksimal atau VO2 max didefinisikan sebagai kemampuan untuk membawa dan menggunakan oksigen selama kerja otot yang maksimal. Ada dua tes yang dipakai. Pertama adalah tes laboratorium. Tes laboratorium ini butuh peralatan yang muktahir dan tenaga ahli khusus dan mahal karena menggunakan analisis gas di laboratorium. Yang kedua adalah tes lapangan, merupakan alternatif tes untuk mengukur VO2 max. Belief test sering digunakan di Indonesia karena sarana dan perlengkapannya sederhana, subjek dengan jumlah yang besar dapat dilakukan secara simultan, tetapi dipengaruhi banyak faktor. Belief test biasa dilakukan pada semua atlet. Validitas belief test sangat penting untuk menilai kemajuan latihan sesuai dengan periodisasi latihan. Rumus yang biasa digunakan untuk menilai hasil belief test adalah ini VO2 max. Rumus yang hanya memasukkan total shuttle, sedangkan banyak faktor dapat mempengaruhi nilai VO2 max. Hal ini mungkin yang menyebabkan diperolehnya nilai VO2 max yang kurang tepat, yaitu lebih rendah dari nilai sebenarnya. Permasalahan adalah rumus belief test ini adalah rumus yang berasal dari Eropa. Ditemukan nilai VO2 max yang lebih rendah pada populasi atlet junior di Indonesia yang menggunakan rumus ini. Pelatih yang mengetahui nilai VO2 max atletnya rendah akan membuat program latihan yang lebih berat untuk mencapai nilai VO2 max yang sudah ditentukan agar atletnya menjadi juara dan hal ini dapat menyebabkan cedera olahraga. Rumusan masalah, apakah ada perbedaan nilai VO2 max yang didapat menggunakan tes laboratorium dibandingkan dengan nilai VO2 max yang didapat dengan menggunakan tes lapangan? Apakah ada hubungan umur, tinggi badan, berat badan, indeks massa tubuh, denyut nadi maksimal, suhu lapangan, kelembaban lapangan, kadar Hb dan asam laktat, jumlah total shuttle, KVP, VEP1 dengan ambilan oksigen maksimal yang diperoleh menggunakan treadmill test pada atlet junior laki-laki. Apakah dapat dibuat permodelan untuk mengoreksi rumus belief test berdasarkan umur, tinggi badan, berat badan, denyut nadi maksimal, suhu kelembaban asam laktat, jumlah total shuttle, KVP, VEP1, HB
indeks massa tubuh untuk mendapatkan nilai prediksi ambilan oksigen maksimal yang sesuai dengan atlet junior laki-laki. Bagaimana penerapan rumus koreksi blip test pada atlet junior laki-laki? Tujuan umum adalah memperoleh rumus koreksi blip test yang didapat diaplikasikan pada atlet junior laki-laki. Tujuan khusus, diketahui perbedaan nilai VO2 max yang didapat menggunakan tes laboratorium treadmill test dibandingkan dengan nilai VO2 max yang didapat menggunakan tes lapangan blip test. Diketahui beberapa variabel ini dengan VO2 max yang diperoleh menggunakan treadmill test pada atlet junior laki-laki. Lalu didapatkan rumus koreksi blip test berdasarkan beberapa variabel ini untuk mendapatkan nilai prediksi ambilan oksigen maksimal yang sesuai dengan atlet junior laki-laki. Kemudian didapatkan hasil penerapan rumus koreksi blip test pada atlet junior laki-laki. Hipotesis penelitian terdapat perbedaan nilai VO2 max yang didapat menggunakan tes laboratorium treadmill test dibandingkan dengan nilai VO2 max yang didapat menggunakan tes lapangan blip test. Terdapat korelasi beberapa variabel ini dengan ambilan oksigen maksimal yang diperoleh menggunakan treadmill test pada atlet junior laki-laki. Kemudian dapat dibuat permodelan untuk mengoreksi rumus blip test berdasarkan beberapa variabel ini untuk mendapatkan nilai prediksi ambilan oksigen maksimal yang sesuai dengan standar pemeriksaan VO2 max di laboratorium pada atlet junior laki-laki. Kemudian dapat diterapkan rumus koreksi blip test pada atlet junior laki-laki. Manfaat penelitian, manfaat teoritis, mendapatkan teori baru tentang hubungan antara umur, tinggi badan, berat badan, indeks massa tubuh, denyut nadi maksimal, suhu, kelembaban, asam laktat, jumlah total shuttle KVP, VEP1, HB terhadap VO2 max pada atlet junior laki-laki. Menemukan rumus baru berdasarkan hubungan beberapa variabel ini pada atlet junior laki-laki. Manfaat aplikatif, rumus baru dengan nilai prediksi ambilan oksigen maksimal yang nilai diagnostiknya lebih tinggi dapat digunakan dan diaplikasikan pada seluruh atlet junior laki-laki. Pelatih mendapat nilai VO2 max yang sesuai dengan nilai VO2 max pemeriksaan laboratorium pada atlet junior laki-laki. Pelatih dapat membuat program yang lebih akurat karena berdasarkan nilai VO2 max yang sesuai dengan pemeriksaan laboratorium. Ini adalah kerangka teori faktor-faktor yang memengaruhi VO2 max. Secara garis besar, VO2 max dipengaruhi oleh 4 sistem. Pertama adalah sistem kardiovaskuler, sistem respirasi, sistem neuromuskular, dan sistem muskuloskeletal. Ini adalah variabel bebas yang tinggi badan, berat badan, usia, indeks massa tubuh, denyut nadi maksimal, VO2 max blip test, suhu, kelembaban, asam laktat, fungsi paru, hemoglobin, total shuttle, yang berkorelasi dengan VO2 max di laboratorium. Lalu kemudian dibuatkan rumus koreksi blip test, lalu kemudian divalidasi. Desain penelitian uji potong lintang, lokasi dan waktu Laboratorium Somatokinetika Universitas Negeri Jakarta, dan sekolah dan subjek penelitian. Waktu penelitian bulan Februari 2019 sampai Maret 2020. Populasi adalah atlet junior yang berusia 16-19 tahun yang berasal dari universitas, klub olahraga, SMA dengan cabur sepak bola, futsal, basket, voli, dan atletik yang berada di DKI Jakarta. Kriteria inklusi adalah subjek merupakan atlet junior yang terlatih, sehat, berjenis kelamin laki-laki, berusia 16-19 tahun dan bersedia mengikuti penelitian dan menandatangani lembar persetujuan informed consent. Kriteria eksklusi, subjek mengundurkan diri, tidak menyelesaikan tahapan penelitian, dan memiliki gangguan muskuloskeletal pada tungkai bawah. Kriteria dropout, subjek tidak mengikuti tes secara keseluruhan atau menolak melakukan tes. Kaji etik, telah lolos kaji etik dengan nomor protokol 18-11-12-88. Pada penelitian ini dilakukan analisis data, analisis bivariat, multivariat, dan dilakukan validasi internal. Ini adalah karakteristik subjek penelitian di mana pada penelitian ini cabang olahraga futsal paling banyak dapat yaitu 42%, dengan paling sedikit adalah atletik 4%. Ini adalah sebaran karakteristik subjek penelitian di mana kelompok umur paling banyak yang didapat adalah umur 18 tahun, cabang olahraga yang paling banyak adalah futsal, suku yang paling banyak adalah Jawa, dan kategori IMT yang paling banyak adalah normal.
Ini adalah perbedaan denyut nadi maksimal VO2 max, asam laktat pre-test dan asam laktat post-test lip test dibandingkan dengan treadmill test. Kalau kita lihat di sini bahwa VO2 max yang dihasilkan lip test dibandingkan dengan treadmill test, kelihatannya lebih rendah dibandingkan dengan treadmill test. Ini adalah sebaran VO2 max yang diperoleh dari treadmill test dan lip test berdasarkan cabang olahraga. Atletik merupakan mempunyai rata VO2 max yang paling tinggi pada treadmill test, sedangkan basket paling rendah. Pada blip test, atletik paling tinggi ratanya, sedangkan futsal paling rendah. Ada beberapa variabel yang berpengaruh terhadap VO2 max. Di sini yang didapatkan adalah tinggi badan, berat badan, IMT, suhu lapangan, kadar HB, post-test asam laktat, KVP, dan total shuttle. Ini sesuai dengan penelitian dari Wong et al. Tahun 2009 yang meneliti hubungan antara antropometri dan kebugaran di kalangan sepak bola remaja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa IMT, tinggi badan dan berat badan berkorelasi bermakna terhadap VO2 max. Kemudian Zhao et al. Juga melakukan penelitian yang menghasilkan bahwa suhu lapangan berpengaruh terhadap VO2 max. Kemudian Astuti tahun 2019 melihat terhadap hubungan makna kadar hemoglobin HB dengan konsumsi oksigen maksimum VO2 max. Ini adalah estimasi pemilihan model koreksi blip test. Kalau lihat di sini, model 0 hanya memuat shuttle, didapatkan hasil rumus adalah VO2 max sama dengan 27,17 ditambah 0,27 dikalikan total shuttle. Model 1 adalah regresi stepwise menggunakan seluruh variabel. Menghasilkan rumus VO2 max sama dengan 49,795 ditambah 0,238 dikalikan 0 total shuttle, ditambah minus 0,173 dikalikan berat badan, ditambah minus 0,086 dikalikan denyut nadi maksimal lapangan, ditambah 0,229 dikalikan suhu lapangan. Model 2 adalah menambahkan asam laktat pada model 1. VO2 max rumusnya yang dihasilkan adalah VO2 max sama dengan 48,784 ditambah 0,236 dikalikan total shuttle, kemudian ditambah minus 0,169 dikalikan berat badan, ditambah minus 0,090 dikalikan denyut nadi maksimum lapangan, ditambah 0,246 dikalikan suhu lapangan, ditambah 0,112 dikalikan pos asam laktat. Ini adalah pengujian ANOVA, pembandingan antara model 0 dengan model 1 dan model 1 dengan model 2. Hasil uji ANOVA model 0 dengan model 1 terdapat perbedaan yang bermakna. Ini diketahui dari P kurang dari 0,05. Lalu model 1 dengan model 2 tidak ditemukan perbedaan bermakna. Sehingga saya bisa menarik kesimpulan bahwa model 1 merupakan model yang terbaik. Jadi model yang terbaru yang dihasilkan adalah rumus Rowley sama dengan VO2 max 49,79 tambah 5 tambah 0,238 dikalikan total shuttle, ditambah minus 0,173 dikalikan berat badan, ditambah minus 0,086 dikalikan denyut nadi maksimal pada saat di lapangan, ditambah 0,229 dikalikan suhu lapangan. Ini adalah pengujian asumsi klasik pada model, didapatkan model menyebar normal, tidak terjadi heteroskedastisitas, tidak terjadi multikoliniar antara variabel bebas dalam model, tidak terjadi gejala autokorelasi dengan menggunakan blend Altman dan simulasi Monte Carlo 10.000 kali pengulangan, dikatakan model ini diperoleh cukup kuat dan akurat. Kendala dalam penelitian. Kesulitan dalam menjaring subjek penelitian, terjadi kendala teknis pada alat, lalu pada bulan Maret tahun 2020 terjadi wabah COVID-19 sehingga penelitian terhenti karena risiko penularan pada saat pemeriksaan spirometri dan treadmill test. Simpulan adalah terdapat perbedaan nilai VO2 max yang didapat menggunakan treadmill test dengan nilai VO2 max menggunakan blip test. Terdapat korelasi jumlah total shuttle berat badan dengan nilai VO2 max menggunakan blip test pada atlet junior laki-laki, lalu melalui permodelan regresi maka diperoleh rumus baru Rowley untuk memprediksi nilai VO2 max pada atlet junior laki-laki, yaitu VO2 max sama dengan 49,795 tambah 0,238 dikalikan total shuttle minus 0,173 dikalikan berat badan
kurang dari 0,86 dikalikan denyut nadi maksimum lapangan ditambah 0,229 dikalikan suhu lapangan. Validasi eksternal tidak dapat dilakukan karena pandemi COVID-19, oleh karena itu dilakukan validasi internal dengan simulasi Monte Carlo sebanyak 10.000 kali pengulangan dengan nilai power yang didapatkan pada pemodelan ini secara keseluruhan adalah 78%. Saran, rumus Ruli ini baru dapat digunakan secara luas di Indonesia untuk memprediksi VO2 max pada atlet junior laki-laki usia 16-19 tahun apabila telah dilakukan validasi eksternal. Sebelum validasi eksternal dilakukan, rumus ini dapat digunakan secara lokal karena telah dilakukan validasi internal dengan simulasi Monte Carlo 10.000 kali pengulangan. Lalu kemudian studi lebih lanjut disarankan untuk atlet wanita dari kelompok usia yang sama dan usia atlet yang lebih tua. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih untuk kandidat doktor, Dr. Ruliando Hasea Purba, Mars, SPKFR. Ya, tadi Anda juga sudah menyampaikan kepada promotor bahwa Anda siap untuk melaksanakan ujian dan siap juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para penguji hari ini. Baik, pada kesempatan pertama saya persilakan Profesor Dr. Suhendro, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Penyakit Tropik Infeksi untuk mengemukakan pertanyaan dan sanggahannya. Silakan, Prof. Suhendro. Terima kasih Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Ruliando Hasea Purba atas selesai penelitian Anda hingga tahap ujian promosi pada pagi hari ini. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada seluruh anggota keluarga yang mendukung usaha Dr. Ruliando hingga dapat menyelesaikan pendidikan S3 kedokteran FKUI. Pertanyaan saya sehubungan dengan model VO2 max yang Anda sampaikan, di mana Anda mengusulkan ada dua model, ya, model pertama dan model kedua. Model pertama, variabel yang diikutkan dalam perhitungan adalah berat badan, denyut nadi maksimal, suhu lapangan, dan asam laktat. Sedangkan yang kedua itu tidak menggunakan asam laktat. Dan apabila Anda uji, kelihatannya dari model pertama dan ke model kedua tidak ada perbedaan. Sehingga pertanyaan saya adalah, kapan dilakukan penggunaan untuk model pertama dan kapan untuk yang kedua? Serta apa kelebihan-kelemahan apabila menggunakan model 1 dan model 2. Demikian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Suhendro, Spesialis Penyakit Dalam KPTI. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Jadi pada penelitian ini dihasilkan 3 rumus. Pertama adalah rumus yang hanya menggunakan total shuttle, yang itu rumus 0, rumus 1 adalah dengan berat badan, total shuttle, berat badan, lalu denyut nadi maksimal, dan suhu lapangan. Jadi yang kedua dengan penambahan pos asam laktat. Jadi dari hasil analisa ANOVA tadi dikatakan bahwa nilai yang terbaik itu adalah rumus 2, tetapi tidak berbeda bermakna. Oleh karena itu saya memilih rumus 1 karena lebih sederhana tanpa menggunakan pos asam laktat. Oleh karena itu jadi kapan digunakan rumus 1 atau kapan rumus 2 apabila fasilitasnya memadai, mempunyai, misalnya saja pada saat itu tidak mempunyai fasilitas yang namanya pemeriksaan asam laktat, maka itu bisa menggunakan rumus 1. Tetapi kalau dia mempunyai fasilitas asam laktat, pemeriksaan asam laktat bisa menggunakan rumus 2. Tetapi saya menyarankan karena adanya tidak berbeda secara bermakna, saya sarankan hanya menggunakan rumus 1 sebagai rumus yang paling baik. Terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih, Pak Dekan. Ya, terima kasih Prof. Suhendro. Berikutnya saya persilakan kepada Profesor Dr. Murdani Abdullah, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Gastroenterologi untuk mengemukakan pertanyaan dan sanggahannya. Silakan Profesor Murdani.
Terima kasih pimpinan sidang Bapak Dekan FKUI Profesor Dr. Arif Faryalsyah atas kesempatan menyampaikan pertanyaan dan sanggahan pada ujian terbuka kali ini. Pertama, izinkan saya mengucapkan selamat kepada Dr. Ruliando atas kegigihan dalam mengumpulkan data untuk mengembangkan pemodelan untuk mengukur VO2 max yang dapat memberikan hasil pengukuran yang lebih mendekati dengan hasil pemeriksaan baku, dalam hal ini pemeriksaan dengan treadmill di laboratorium. Saya dapat memahami bagaimana sulitnya saudara untuk melakukan validasi eksternal di era pandemi ini. Meskipun hal ini tidak mengurangi makna dari rumus Ruli yang saudara telah temukan dari penelitian ini. Namun saya pikir uji validitas eksternal tetap sesuatu yang harus dikerjakan di masa yang akan datang. Tentu dalam hal ini saudara tetap melakukan kegiatan rutin dalam kaitan dengan olahraga di era pandemi ini. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana strategi yang mungkin dapat dilakukan untuk melakukan validitas eksternal dari rumus yang telah saudara temukan dalam penelitian ini di masa yang akan datang, ya mungkin di mana pandemi COVID-19 masih berlangsung di tanah air. Saya kira ini penting karena bagaimanapun kita perlu data validitas eksternal sebelum rumus ini digunakan secara luas di seluruh tanah air untuk pelatihan atlet olahraga di Indonesia. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Murdani Abdullah, spesialis penyakit dalam KGEH. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Terima kasih. Jadi dari rumus yang saya temukan ini ada 4 variabel yang dipakai. Pertama adalah total shuttle, yang kedua adalah berat badan, yang ketiga adalah denyut nadi maksimal di lapangan, yang keempat adalah suhu lapangan. Jadi mungkin masih bisa dilakukan validasi eksternal apabila dilakukan secara sampel yang lebih sedikit. Dalam melaksanakannya itu misalnya saja kalau biasanya kita bisa 5-10 orang dalam melakukan blip test, mungkin dengan jaga jarak kita bisa lakukan dengan 2 orang dalam sekali jalan dengan jaga jarak. Kemudian tentu saja harus dilakukan dengan protokol kesehatan. Demikian, terima kasih. Cukup dari saya, terima kasih Pak Dekan. Ya, terima kasih Prof. Murdani. Berikutnya saya persilakan kepada Dr. Tirza Zetamin, SPKFR Konsultan untuk mengukakan pertanyaan dan sanggahan. Silakan Dr. Tirza. Terima kasih Bapak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat kepada Dr. Ruliando Hasea Purba, Mars, SPKFR yang telah melaksanakan ujian promosi pada pagi hari ini. Judul disertasi dari Anda adalah model prediksi ambilan oksigen maksimal menggunakan blip test pada atlet junior laki-laki. Yang mana blip test ini salah satunya adalah selain mengukur daya tahan aerobik, juga dijadikan acuan dalam menyusun program latihan. Pertanyaan yang akan saya ajukan adalah, bisakah Anda menjelaskan novelty dari penelitian Anda ini? Kemudian yang kedua, mengapa Anda memilih melakukan penelitian ini menggunakan blip test tersebut? Dan berikutnya, dalam pelaksanaan sejauh mana validitas internal telah dilakukan atau dianalisa
pada penelitian ini. Dan yang keempat, saran Anda bahwa rumus Ruli ini dapat digunakan secara luas di Indonesia untuk memprediksi VO2 max ya pada laki-laki usia 16-19 tahun atlet junior apabila telah dilakukan validitas eksterna. Tapi sebelum validitas eksterna, rumus ini dapat digunakan secara lokal di Universitas Negeri Jakarta. Bisakah Anda lebih menjelaskan saran ini? Terima kasih, Pak Dekan. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Tirza Zetamin, SPKFR Konsulen. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Pertama, apakah novelty dari penelitian saya? Penelitian saya ini menghasilkan rumus yang namanya rumus Ruli yang dapat memprediksi VO2 max yang mendekati nilai VO2 max yang didapat dari laboratorium. Jadi rumus Ruli ini akan sangat bermanfaat nantinya untuk para pelatih, sehingga pelatih bisa mendapatkan nilai VO2 max yang sama dengan nilai yang didapatkan di laboratorium. Yang kedua, kenapa pemilihan pada saya blip test? Karena saya ketahui, karena saya sudah lama di Fakultas Ilmu Olahraga, blip test ini sangat terkenal. Karena apa? Karena mudah dan dapat dilaksanakan dalam jumlah yang besar. Banyak sekali teman-teman sejawat saya, teman-teman dosen, teman-teman mahasiswa yang melakukan blip test ini secara berkala untuk menilai VO2 max. Jadi kalau di UNJ itu banyak sekali kop-kop olahraga. Kalau pagi-pagi saya datang ke kampus itu biasa sudah kedengeran tuh musik dari blip test. Nah, saya juga punya pengalaman bahwa pada saat saya jadi dokter timnas U16 itu dilakukan blip test dan dilakukan juga treadmill test. Saya lihat bahwa memang nilai blip test itu lebih rendah dibandingkan dengan treadmill test. Oleh karena itu saya sudah mempunyai rencana waktu itu untuk melakukan penelitian ini karena saya yakin bahwa blip test ini perlu direvisi pada atlet junior. Kemudian apakah validasi internal apa yang sudah dilakukan? Saya telah melakukan simulasi Monte Carlo, didapatkan pada model ini didapatkan power sebesar 78%. Jadi kalau dikatakan mungkin sudah cukup bagus. Kemudian saran untuk dilakukan validasi eksternal. Memang pada saat ini tidak dapat dilakukan validasi eksternal karena pandemi COVID. Tetapi ke depannya saya akan rencana melakukan validasi untuk rumus ini. Kenapa kok dilakukan validasi eksternal? Karena untuk melihat sejauh mana rumus Ruli ini dapat diterapkan pada sampel yang berbeda. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Ruliando. Cukup ya, Dr. Tirza, ada pertanyaan lagi? Cukup, Pak Dekan. Ya, terima kasih. Berikutnya kita berikan waktu untuk penguji tamu kita dari UNJ, Profesor Dr. James Tangkudung, Sport Medicine, MPD. Silakan, Prof. Masih mute, Prof. Mohon maaf, Prof. Terima kasih yang saya hormati Ketua, penguji, Pak Dekan, Profesor, ya, Profesor Dr. Arif Fahrial Syam, Menro, kedengaran nggak? Dengeran, Prof. Silakan, Prof. Ya, Prof. Arif Fahrial Syam, Prof. Suendro, Prof. Angela, Prof. Faisal Yunus, Profesor Dr. Murdani, Dr. Tirza dan Dr. Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat ya, saudara promovedus
Rulianto Hasya Purba. Ya, tadi saya sudah dengar bahwa karena penelitiannya model 1, model Ruli 1 dan model Ruli 2 tidak ada perbedaan yang bermakna ya. Artinya sebenarnya secara itu kan Anda unggulkan yang nomor 1. Cuman ada kekurangan eksternal. Kira-kira bisakah Anda lakukan prediksi? Kalau tadi dikatakan prediksinya kalau untuk validasi eksternal 78% ya, atau seperti itu. Gimana pendapat saudara? Bisa nggak diprediksi sebelum Anda melakukan dengan adanya validasi? Halo? Ya, Beneran? Jelas, Prof. Silakan, Prof. Ya, menurut Anda, kalaupun diterapkan validasi tadi, karena validasi eksternal, kira-kira prediksinya seperti apa? Silakan, Dokter Purba. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat, Profesor Dr. James Tangkudung, Sportmed MPD. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Jadi rumus Ruli ini dapat memprediksi VO2 max pada atlet junior. Untuk usia yang berbeda itu mungkin perlu penelitian lebih lanjut, misalnya saja usia lebih dari 20 tahun. Itu mungkin perlu karena di jurnal-jurnal yang sudah saya baca, blip test ini bermasalah itu pada usia junior. Dan untuk usia lebih dari 20 tahun itu saya lihat tidak ada masalah gitu. Jadi mungkin untuk validasi internal ini sudah cukup sebenarnya, tapi karena model ini harus lebih valid lagi, harus dilakukan validasi eksternal. Demikian, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dekan Pimpinan Sidang. Cukup. Ya, terima kasih, Prof. James. Baiklah, waktu Prof. kita masih, terima kasih. Baiklah, waktu kita masih tersisa agak banyak, masih 25 menit lagi. Dan tersisa yang akan mengajukan pertanyaan berikut adalah para co-promotor saudara. Jadi pertama saya persilakan kepada Profesor Dr. Faisal Yunus, PhD, spesialis paru konsultan untuk membukakan pertanyaan sanggahannya. Silakan, Prof. Faisal. Terima kasih, Prof. Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Dr. Ruli dan juga buat keluarga sudah sampai pada titik ini. Mudah-mudahan ujian promosi ini juga lulus dengan sukses. Dr. Ruli, tadi waktu Anda menyampaikan subjek penelitian, itu kan jumlah futsal paling banyak, sedangkan atletik paling sedikit, padahal VO2 max yang paling tinggi ternyata pada atletik dan paling rendah pada basket. Apakah jumlah subjek yang tidak sama ini tidak akan mempengaruhi hasil penelitian Anda? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kan memang perlu validasi eksternal, tetapi kan kita tidak tahu COVID ini sampai kapan. Padahal Anda sudah mengusulkan ini bisa dipakai secara lokal. Nah, lokal itu kan juga subjeknya berbeda. Apakah orang-orang yang memakai rumus ini pada lokal, kemudian dikumpulkan, dan itu nanti dijadikan sebagai validasi eksternal, itu bisa tidak? Kalau bisa, kira-kira butuh berapa orang yang dilakukan memakai rumus ini yang untuk lokal, yang bisa kita pakai untuk validasi eksternal. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Faisal Yunus, PhD, spesialis paru konsultan. Perkenan saya menjawab sebagai berikut. Tadi dikatakan cabur atletik itu lebih rendah. Memang masalah cabur ini merupakan salah satu faktor perancu. Karena apa? Karena dengan jumlah yang berbeda ini mungkin akan berbeda juga ketika saat dilakukan validasi eksternal, nanti tergantung dari jumlah dari sampel yang akan saya dapatkan pada validasi eksternal. Kemudian apakah validasi eksternal ini bisa dilakukan? Apakah saya lupa, Prof, tadi apa? Memakai rumus yang lokal, kan lokal akan dikerjakan, ya. Ya,
Jadi untuk lokal bisa dikerjakan pada dengan subjek usia 16 sampai 19 tahun. Tetapi kalau kita mau publikasikan secara luas, memang perlu harus dengan validasi eksternal, Prof. Ya, terima kasih. Sudah, Prof. Ari. Terima kasih. Ya, terima kasih, Prof. Faisal. Berikutnya saya persilakan kepada Dr. Ermita Isfandiari Ibrahim, MS, untuk mengungkapkan pertanyaan dan sanggahnya. Silakan, Dr. Ermita. Terima kasih, Ketua Sidang, para penguji dan hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama saya juga mengucapkan selamat kepada Saudara Dr. Ruliando dan keluarga atas kerja kerasnya selama ini dan berhasilnya Saudara menyelesaikan disertasi Saudara melalui suatu perjuangan yang cukup panjang dan terutama karena adanya pandemi COVID-19. Karena memang waktu yang masih cukup banyak, saya senang sebab saya bisa mengajukan beberapa pertanyaan untuk mencukupkan waktu kita. Oke, pada disertasi dan presentasi Saudara menyatakan bahwa nilai prediksi VO2max yang diperoleh dari rumus blip test yang digunakan selama ini kurang tepat sebab nilainya lebih rendah dari yang seharusnya. Sehingga para pelatih akan salah atau tidak tepat dalam menilai kemampuan kapasitas endurance seseorang atlet. Hal ini berdampak pada program latihan yang diberikan bagi atlet sehingga dapat terjadi cedera atau overtraining. Nah, pertanyaan saya, yang pertama adalah, dapatkah Saudara menjelaskan atau menunjukkan tentang seberapa sering blip test yang Saudara teliti digunakan di masyarakat olahraga di Indonesia ya, dan berdasarkan kepustakaan sehingga Saudara menganggap rumus yang dipakai ini merupakan rumus prediksi yang penting. Oleh karena itu pula Saudara ingin membuat rumus baru yang lebih baik. Yang kedua, rumus baru Ruli telah didapatkan ya. Jadi selamat untuk rumus baru ini, semoga Dr. Ruli nantinya lolos pada hari ini ya, sehingga ini dapat digunakan dengan nama Dr. Ruli. Telah dilakukan berbagai uji untuk memastikan bahwa rumus Ruli adalah rumus yang lebih valid dalam memprediksi VO2max seorang atlet. Subjek penelitian Saudara dalam rentan usia yang sempit atau terbatas, yaitu kelompok 16 tahun sampai dengan 19 tahun. Pertanyaan saya, mengapa Saudara memilih melakukannya pada kelompok usia ini? Sebagai informasi, atlet-atlet saya di Pelatnas Atletik adalah atlet elit senior, ya. Di lapangan masih menggunakan tes ini, ya, untuk menetapkan prediksi VO2max mereka. Dapatkah Saudara menjelaskan tentang hal ini? Satu lagi pertanyaan saya, meskipun sudah banyak ditanyakan tentang validasi eksternal, tapi saya ingin menanyakan. Tadi Dr. Ruli sudah mengatakan bahwa penting untuk melakukan validasi eksternal. Nah, pertanyaan saya, Saudara Dr. Ruli, pada saat ujian ini selesai, Saudara insya Allah sudah menjadi doktor. Apakah Saudara di dalam kesibukan Saudara masih akan melakukan validasi eksternal agar rumus ini dapat digunakan di seluruh Indonesia, bahkan di Asia Tenggara? Saya kira Dr. harus berjanji nih, dan di sini Prof. James dari UNJ yang akan membayang-bayangin dokter sudah dilakukan atau belum. Kalau tidak, gelar doktornya dicabut. Saya kira itu, Prof, pertanyaan saya. Terima kasih, silakan. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Ermita Isfandiari Ibrahim, MS. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Pertanyaan adalah seberapa sering blip test itu digunakan oleh masyarakat olahraga. Secara kepustakaan banyak sekali penelitian yang menggunakan blip test ini sebagai alat ukur. Ada beberapa jurnal yang saya baca, yaitu dengan membandingkan beberapa program latihan, lalu dilakukan blip test pada awal sebelum latihan dan sesudah latihan untuk melihat
apakah ada perbaikan atau peningkatan dari efek dari latihan. Kemudian juga melihat apakah evaluasi program latihan yang dibuat oleh para pelatih. Itu banyak sekali jurnal yang saya dapatkan. Lalu juga banyak juga jurnal yang membandingkan beberapa tes lapangan yang dilakukan oleh atlet. Misalnya saja membandingkan antara blip test dengan tes Balke, membandingkan blip test dengan misalnya saja dengan lari 1.600 meter. Yang saya baca itu adalah misalnya saya tadi blip test dengan 1.600 meter. Ternyata blip test itu nilainya lebih rendah dibandingkan lari 1.600 meter. Dan banyak juga penelitian yang membandingkan seperti saya, tetapi tidak banyak variabelnya. Misalnya saja pengaruh suhu terhadap peningkatan atau terhadap VO2 max, suhu dengan kelembapan misalnya, atau pengaruh tinggi badan, berat badan terhadap VO2 max yang menggunakan variabel blip test. Jadi kalau dikatakan seberapa banyak, sering sekali, terutama pada pusat-pusat olahraga. Yang kedua adalah rumus baru telah didapatkan. Kenapa kok dilakukan pada usia 16-19 tahun? Memang awalnya itu adalah atas pengalaman saya tadi sebagai dokter timnas U16, itu saya melihat bahwa ada perbedaan yang bermakna antara tes blip test dengan tes laboratorium. Perbedaannya cukup jauh pada saat itu, sehingga saya sudah berniat untuk mengambil S3 dengan judul seperti itu. Yang kedua adalah banyak jurnal yang saya baca, contohnya Chatterjee, itu yang membandingkan usia 16-19 tahun dibandingkan blip test dengan laboratorium. Dan memang hasilnya berbeda secara bermakna. Oleh karena itu, dari hasil dua itu, makanya saya menetapkan bahwa usia inilah yang memang perlu diteliti. Chatterjee juga meneliti usia yang lebih tinggi, misalnya usia 20-25 tahun. Dari hasil penelitian itu dikatakan memang berbeda, tetapi tidak bermakna secara statistik. Oleh karena itu, pada kelompok usia di atas itu memang tidak bermakna. Oleh karena itu, saya menggunakan itu. Lalu alasan yang lain adalah usia 16-19 tahun ini adalah merupakan puncak dari nilai VO2 max. Ya, dikatakan dalam long term athlete development itu adalah usia 16-18 itu adalah fase latihan untuk bertanding. Jadi pada saat itulah atlet dilatih kekuatan dan latihan endurance untuk dia dapat berprestasi. Oleh karena itu dibutuhkan alat ukur endurance yang cukup akurat sehingga dapat mengukur dengan baik. Itu yang menjadi alasan saya kenapa saya menggunakan usia 16-19 tahun. Lalu dikatakan saya punya PR, memang direncanakan setelah lulus, saya akan berusaha publish. Beruntung saya sudah accepted di jurnal berstandar Scopus kuartil 2, yang mana nanti mungkin 2 bulan sampai 3 bulan ke depan itu akan publish. Lalu yang rencana saya kemudian adalah untuk melakukan uji validitas eksternal. Uji validitas ini memang melihat dulu situasi dari pandemi COVID ini. Memang kalau masih PSBB seperti ini, apalagi UNJ misalnya lockdown, yang nggak mungkin kita lakukan sampai menunggu situasi yang memang sudah reda COVID-nya. Kemudian rencana saya selanjutnya adalah saya juga akan, karena saya mengajar bagi mahasiswa pelatihan, jadi mahasiswa saya adalah calon-calon pelatih,
saya akan memasukkan saya mengajar faal olahraga. Saya akan menyisipkan ilmu yang saya dapat di UI ini untuk pengajaran tentang faal olahraga, terutama dalam tes VO2 max pada atlet junior. Kemudian rencana selanjutnya, apabila sudah dilakukan validasi eksternal, maka saya akan melakukan misalnya saja membuat program Android misalnya, dengan memasukkan rumus Ruli tadi, sehingga pelatih dapat mudah. Misalnya saja dia masuk berapa shuttle-nya, masukin ke handphone. Lalu berapa berat badannya, masukin. Lalu berapa denyut nadi maksimal di lapangan, masukin. Lalu masuk berapa suhu lapangan. Dari situ nanti akan keluar VO2 max yang dihasilkan dari rumus Ruli. Sehingga memang saya berharap hasil penelitian ini akan sangat berguna bagi pelatih sehingga dia dapat mendapatkan VO2 max yang sesuai dengan laboratorium. Terima kasih. Ya. Silakan Dr. Ermita kalau ada pertanyaan lain. Saya masih meminta janji dari Dr. Ruli untuk melakukan validasi eksternal. Apakah akan tetap dilakukan? Takutnya karena sudah selesai, Dr. Ruli tidak melakukan, sayang sekali gitu, mengharapkan orang lain yang melakukan. Ya, saya berjanji akan melakukan validasi eksternal apabila kondisi COVID-19 ini sudah berakhir. Terima kasih. Oke. Terima kasih Ketua Sidang. Terima kasih Dr. Ruli. Ya. Terima kasih Dr. Ermita. Ini kita masih ada waktu 10 menit. Saya jadi putaran kedua ini. Pertama saya beri kesempatan kembali kepada Profesor Dr. Suhendro untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahan. Silakan Prof. Suhendro. Ya, terima kasih Pak Dekan. Dr. Ruli, penelitian Anda, karakteristik subjek penelitian adalah futsal, basket, voli, sepak bola, dan atletik. Pertanyaan saya, apakah penelitian ini, rumus ini dapat digunakan pada kelompok, tetap pada kelompok 16-19 tahun, tetapi jenis olahraga yang mirip-mirip, misalnya seperti renang misalnya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, apakah bisa diimplementasi pada jenis kelamin wanita? Demikian, makasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Suhendro, spesialis penyakit dalam KPTI. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Memang untuk cabang olahraga ini tidak bisa dilakukan pada berbeda, misalnya saja renang. Ini karakteristiknya berbeda karena renang itu menggunakan banyak seluruh tubuh. Sedangkan misalnya kalau pada pelari itu banyak menggunakan tungkai bawah. Jadi mungkin untuk cabang renang perlu penelitian lebih lanjut. Ya, mungkin kalau VO2 max-nya biasanya kalau renang di kolam renang. Karena VO2 max kita punya juga alat yang di kolam renang, jadi pengukuran VO2 max dengan renang. Begitu juga dayung. Dayung itu menggunakan tungkai atas, jadi tidak cocok kalau kita melakukan blip test pada cabang-cabang tersebut. Jadi mungkin memerlukan penelitian lebih lanjut. Kemudian apakah dapat dilakukan pada wanita? Tentu saja tidak. Karena karakteristik misalnya saja komposisi ototnya berbeda laki-laki dengan wanita, dan faktor-faktor lain juga berbeda karena ada faktor jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini mempunyai faktor yang berpengaruh terhadap VO2 max, sehingga pada wanita tidak bisa digunakan pada rumus ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup Pak Dekan. Ya, berikutnya masih ada waktu ya. Lanjut kepada Profesor Dr. Murdani Abdullah. Silakan Profesor Murdani kalau ada pertanyaan. Terima kasih pimpinan sidang, Bapak Dekan, Profesor Dr. Arif Ariel Syam. Pada kesempatan ini saya ingin menyambung apa yang disampaikan oleh Prof. Suhendro tadi, bahwa banyak pihak mengharapkan untuk menggunakan rumus Ruli yang baru ditemukan ini dan diharapkan bisa memperbaiki hasil pemeriksaan dari rumus sebelumnya.
Meskipun tadi telah disebutkan bahwa ada penelitian menunjukkan bahwa blip test nilainya cukup bagus untuk usia yang di atas yang usia lebih tua seperti usia 24 tahun misalnya. Namun dalam kaitan ini apakah Dr. Ruli tidak berpikir untuk mencoba melakukan validasi di kelompok usia tersebut untuk melihat bagaimana performance dari rumus Ruli ini pada kelompok selain kelompok yang telah diteliti yaitu 17 sampai 19 tahun. Bagaimana pandangan Dr. Ruli dalam hal ini? Kemungkinan untuk menggunakan rumus ini pada kelompok yang berbeda. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Murdani Abdullah, spesialis penyakit dalam KGEH. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Memang di kepustakaan itu pada kelompok umur yang lebih tinggi ada perbedaan tetapi tidak terlalu bermakna. Nah, bisa saja saya lakukan menggunakan rumus ini dengan pada kelompok umur yang berbeda, tetapi saya rasa dengan rumus blip test yang lama saja sudah cukup. Jadi kalau memang bisa saja saya lakukan, tetapi mungkin juga dibandingkan dengan mungkin penelitian baru, Prof. Penelitian baru dengan kelompok umur yang berbeda. Jadi tidak menggunakan rumus Ruli yang sekarang ini karena rumus Ruli ini spesifik pada usia yang 16 sampai 19 tahun. Demikian. Terima kasih. Terima kasih. Cukup dari saya, Pak Dekan. Ya. Ya, terima kasih. Ini lagi belum zamannya diskon. Ini mohon maaf Dr. Ruli, jadi tetap ini kita bisa diskon, waktu masih ada 5 menit lagi. Saya persilakan kepada Dr. Tirza Zetamim, SPKFR konsultan untuk juga mengajukan pertanyaan kembali. Silakan Dr. Tirza. Terima kasih Bapak Dekan. Menyambung tadi pertanyaan Prof. Murdani. Jadi secara konkret Dr. Ruli, penelitian apa yang akan Anda lakukan ya untuk penelitian postdoc ya sehubungan dengan disertasi ini? Kemudian pertanyaan yang kedua, dengan adanya rumus Ruli ini, prediksi VO2 max ini menjadi suatu tambahan ya buat kita. Kebetulan saya juga di bidang rehabilitasi cedera olahraga ya Dr. Ruli. Jadi suatu tambahan buat kita untuk bisa melakukan nantinya menggunakan rumus Ruli ini. Yang mana salah satunya untuk menentukan bagaimana endurance kardiorespirasi seseorang, kemudian bagaimana kita bisa memfollow up ya dari misalnya kejadian-kejadian cedera yang nantinya dengan rumus Ruli ini memang ini pada orang yang sehat ya Dr. Ruli, ini bisa kita terapkan. Jadi tambahan sesuatu hal yang positif yang sekali buat kita. Pertanyaan saya, untuk ini kan harus diimplementasikan ya, namanya rumus S3 ini adalah program doktoral ini kita harus memberikan implementasi dari hasil yang Anda dapat ini. Untuk kebijakan pemerintah ya, saya lebih naik lagi. Bukan hanya untuk penelitian kita, pendidikan kita, kira-kira apa, Dr. Ruli, yang sudah akan Anda rencanakan, ya, misalnya dengan Kemenpora, dengan dengan rumah-rumah sakit yang memang sekarang sudah ada, seperti Rumah Sakit Cibubur dan sebagainya, Dr. Ruli. Saya ingin menanyakan kepada Dr. Ruli, kira-kira ini rencana Dr. Ruli jangka panjangnya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Tirza Zetamim, spesialis kedokteran fisik rehabilitasi konsulen. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Jadi memang permasalahan yang ada ini, rumus ini belum divalidasi eksternal. Jadi kalau sudah divalidasi eksternal, maka saya rencananya itu memang bekerja sama dengan rumah sakit olahraga ataupun Kemenpora untuk mensosialisasikan rumus ini kepada pelatih-pelatih
yang ada di Indonesia, yang mana ketika pada atlet juniornya jangan menggunakan rumus yang lama, tetapi dengan rumus ini karena lebih valid, karena sesuai dengan tes yang ada di laboratorium. Jadi itu rencana saya kalau memang sudah dilakukan validasi eksternal. Gitu. Terima kasih. Dr. Ruli, tadi pertanyaan yang pertama untuk kira-kira penelitian ya yang konkret yang Anda postdoc-nya nanti. Ya, jadi tentu saja tidak cukup hanya laki-laki. Perempuan pun perlu dilakukan validasi, artinya dilakukan penelitian pada kelompok umur yang sama. Jadi kalau laki-laki sudah saya dapatkan, untuk usia 16-19 tahun untuk yang perempuan juga harus perlu dilakukan nilai prediksi Etomax-nya untuk dilihat. Kemudian juga apakah ada pengaruh juga terhadap usia di bawahnya. Misalnya dikurang dari 16 tahun. Karena di Brazil itu usia kurang dari 16 tahun itu mereka membuat rumus baru yang sesuai dengan karakteristik orang di sana. Jadi mungkin juga pada orang Indonesia juga perlu dilakukan penelitian pada kelompok umur yang di bawah under 16. Demikian. Terima kasih. Harapan kami Dr. Ruli, jadi mohon untuk bisa yang seperti Dr. Ernita sebut, validitas eksternalnya ya Dr. Ruli. Ya. Itu harapan kita dari rehabilitasi cedera olahraga supaya ini bisa digunakan ya untuk masyarakat sampai ke Asia Pasifik sekalipun ya untuk Indonesia. Terima kasih Dr. Ruli. Terima kasih Bapak Dekan. Ujian selesai. Ya, terima kasih untuk kandidat doktor, Dr. Ruliando Hasea Purba, dan juga untuk para penguji. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, ujian berakhir, kini izinkanlah kami mengadakan sidang tertutup untuk memberikan penilaian dan sidang ditunda beberapa saat. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang. Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia akan diskors untuk beberapa saat. Dimohon agar dapat menunggu. Terima kasih. Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia segera dilanjutkan. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Ketua sidang dipersilakan. Ya. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia dibuka kembali. Calon doktor Saudara Dr. Ruliando Hasea Purba Mars, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kami telah mempelajari disertasi serta memperhatikan pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari para penguji. Promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Angela BM Tulaar, SPKFR Konsultan, telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan studi dan Ketua Program Studi telah melaporkan hasil ujian kualifikasi, usulan penelitian, seminar, dan ujian prapromosi. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat Dr. Ruliando Hasea Purba Mars, SPKFR, menjadi doktor dalam program studi ilmu kedokteran dengan yudisium sangat memuaskan. Saya persilakan promotor Profesor Dr. Angela BM Tulaar, SPKFR Konsultan untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Prof. Angela. Terima kasih Pak Dekan Prof. Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Sidang, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Dr. Ari Fahrialsyam, SPPD
KGH MMBP, Ketua Dewan Penguji KPS S3 Profesor Dr. Suhendro SPPD KPTI, para kopromotor dan para penguji, Dr. Ruliando, keluarga yang berbahagia, para undangan dan hadirin yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas karunia dan rahmat-Nya, sehingga kita semua boleh berkumpul pada hari ini, meskipun secara virtual, untuk menyaksikan Dr. Ruliando Hasea Purba, SPKFR, mencapai tahapan yang lebih tinggi lagi dalam karirnya. Saya ucapkan selamat kepada Dr. Ruliando yang setelah perjuangan berat melalui tantangan pandemi COVID-19 ini yang mengacaukan seluruh proses penelitian, tetapi akhirnya dapat meraih gelar akademik tertinggi ini. Selamat juga kami ucapkan kepada istri, Dr. Endang Lukitosari MPH, serta ketiga anak, Raul, Rian, dan Renata Putri, dan seluruh keluarga besar. Dr. Ruli, begitu nama panggilan kami. Sejak mulai mengikuti pendidikan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di FKUI, memang sangat tertarik pada bidang olahraga, sehingga selesai pendidikan spesialis bergabung di Fakultas Ilmu Keolahragaan, program studi kepelatihan kecabangan olahraga di Universitas Negeri Jakarta, dan mengembangkan sports rehabilitation sebagai salah satu subspesialisasi kedokteran fisik dan rehabilitasi. Dari pengalaman dalam pelatihan para atlet, ternyata Dr. Ruli menyadari masalah yang selama ini terjadi, khususnya pada penentuan prediksi VO2 maksimum yang menggunakan rumus lip test internasional yang ternyata kurang pas untuk atlet Indonesia. Dan penggunaan rumus ini bahkan dapat menyebabkan cedera pada atlet. Dan demikian maka diharapkan dengan adanya rumus Ruli ini, maka para pelatih akan mendapat prediksi nilai VO2 max yang sesuai, lebih sesuai dengan nilai laboratorium sebagai gold standard. Izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim pembimbing, para kopromotor Profesor Dr. Faisal Yunus PhD SPP Paru Konsultan, dan Dr. Ermita Isfandiari Ibrahim MS, serta para penguji Profesor Dr. James Tangkudu Sports Medicine MPD, Profesor Dr. Murdani Abdullah SPPD KGH, dan Dr. Tirsa Setamin SPKFRK yang telah menyediakan waktu, memberikan bimbingan yang sangat berharga, selalu bersedia untuk mengikuti rapat secara Zoom, walaupun kadang-kadang itu hari Sabtu atau hari Minggu. Semoga amal baiknya mendapat imbalan berkah yang berlimpah. Sebuah pesan kepada Dr. Ruliando Hasea Purba, SPKFR, yang telah menambah lagi jajaran doktor, khususnya di Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia. Hendaknya jangan berhenti melanjutkan hasrat untuk tetap mengikuti perkembangan ilmu kedokteran, khususnya kedokteran fisik dan rehabilitasi, subspesialisasi KFR Sports Rehab.
supaya selalu mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang terbaru, dan terutama membagikan ilmunya kepada para sejawat demi kemajuan bersama serta kepentingan para atlet dan pasien untuk mencapai kualitas hidup semaksimal mungkin, termasuk juga menyumbangkannya bagi perkembangan ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi di Indonesia, serta mendorong lebih banyak lagi mungkin sejawat dokter SPKFR untuk mencapai gelar akademik tertinggi ini. Akhir kata, izinkan saya atas nama para kopromotor dan para pembimbing penguji memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang menyenangkan selama memberikan bimbingan, namun percayalah bahwa semuanya demi mencapai tujuan yang terbaik bagi Dr. Ruliando Hasea Purba, SPKFR. Dan akhirnya terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya acara promosi ini dengan baik. Juga terima kasih banyak kepada Bapak Dekan, Profesor Arif Fakhrilsyam, yang sudah berkenan memimpin acara promosi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Profesor Angela. Dan tentu atas nama pimpinan sidang dan juga pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Ruliando Hasea Purba, MARS, SPKFR, karena telah berhasil menambah lagi satu doktor buat FKUI. Jadi Dr. Ruliando ini adalah doktor ke-6 di tahun 2021 FKUI. Jadi alhamdulillah ya, di pertengahan Januari ini FKUI sudah menghasilkan 6 doktor. Dan ya, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan dukungan yang penuh ini dari pimpinan Fakultas Ilmu Keolahragaan UNJ. Hadir juga di sini Bapak Dekan, Dr. Johannes Lubis, Master Pendidikan, kemudian juga hadir Wakil Dekan 1, Dr. Taufik Rihatno, dan juga hadir Wakil Dekan 2, Dr. Gigi Marlinda Budiningsi, MPD. Jadi terima kasih nih dukungannya terhadap staf dari Fakultas Ilmu Keolahragaan UNJ. Dan ya, buat kami FKUI tentu mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari pimpinan UNJ untuk stafnya, dalam hal ini Dr. Ruliando, bisa melanjutkan pendidikan S3 di FKUI. Saya rasa ini juga merupakan lanjutan kolaborasi yang sudah terbina selama ini antara FKUI dengan Fakultas Ilmu Keolahragaan UNJ. Dan ya kebetulan sendiri juga Dr. Ruliando ini lulusan FKUI untuk spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, dan ini mungkin juga menginspirasi beliau untuk terus belajar dan sampai akhirnya juga bisa menyelesaikan pendidikan S3 seperti yang kita saksikan hari ini. Saya rasa Dr. Ruliando ini memang dari awal sudah terlibat di dalam kegiatan keolahragaan di Indonesia ini, sehingga beliau paham betul apa-apa yang harus dikerjakan sebagai seorang akademisi, ya, peneliti, dan juga praktisi tentunya di sini di dalam bagaimana mempersiapkan atlet-atlet dengan baik. Dan mudah-mudahan ini nanti kita tadi sudah mendengarkan ya, rumus RULI ini bisa dipergunakan, ya tentu nanti ada tahapan-tahapan berikutnya, paling tidak untuk kepentingan UNJ sudah bisa diterapkan dan juga bisa digunakan secara nasional setelah validasi eksternal. Saya rasa kita kadang-kadang memang membutuhkan hal-hal yang seperti ini ya, karena belum tentu ya rumus atau formula apapun lah namanya yang diproduce oleh center di luar negeri itu cocok dengan yang ada di kita. Oleh karena itulah perlu kita melakukan riset secara khusus
terutama terkait dengan atlet-atlet kita, misalnya pada apa yang ditemukan oleh Dr. Ruliando ini. Dan saya rasa harapan kami sebagai pimpinan Fakultas Kedokteran, ya, ketika kita menghasilkan seorang doktor, itu selalu kita bilang bahwa itu bukan berarti akhir dari perjalanan hidup Anda misalnya sebagai seorang dokter, tapi justru akan muncul nanti berbagai macam ide-ide penelitian, inovasi, dan juga tentu menjadi pembimbing untuk melahirkan dokter-dokter berikutnya. Itu hal yang menjadi juga harapan kami sebagai pimpinan FKUI ke depannya. Dan tentu kita juga mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh Dr. Ruliando, ya, di tengah kesibukan beliau sebagai Kepala Pusat Layanan Kesehatan dan Konseling Klinik Pratama di UNJ, kemudian juga menjadi salah satu Satgas COVID-19 di UNJ, dan berbagai macam jabatan-jabatan lain, tapi dengan semangatnya yang tinggi, dengan situasi kondisi pandemi ini tetap bisa menyelesaikan pendidikan S3-nya di FKUI ini. Tentu ini juga menjadi menginspirasi. Buat saya lihat juga ada di sini peserta didik S3, menginspirasi buat para peserta didik S3 calon dokter dengan semangat yang tinggi, ya, mestinya kita bisa menyelesaikan pendidikan ini dengan sebaik-baiknya. Dan pada kesempatan ini sekali lagi saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi Profesor Dr. Suendro, dan juga kepada Sekretaris Program Studi S3 Kedokteran Dr. Harina, dan tentu kepada promotor Profesor Dr. Angela BM Tulaar yang dengan sabar dan tentu telaten, ya, akhirnya bisa mengantarkan Dr. Ruli menjadi doktor seperti yang kita saksikan tadi. Dan juga support dari kopromotor Profesor Dr. Faisal Yunus PhD sebagai paru konsultan, dan juga kopromotor Dr. Ermita Rifandiari Ibrahim MS. Jadi terima kasih atas dukungan promotor dan kopromotor. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tim penguji yang biasanya memang kalau di lingkungan S3 kedokteran, penguji itu juga sekaligus membimbing, ya, karena juga biasanya mendapat tugas untuk pengajaran, ya, untuk beberapa kuliah. Terima kasih kepada Profesor Dr. Murdani Abdullah, penyakit dalam konsultan gastroenteropatologi, dan juga kepada Dr. Tirza Zetamin, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, konsultan, dan juga kepada penguji tamu kita. Terima kasih Profesor Dr. James Tangkudung Sport Medicine, MPD dari UNJ. Terima kasih dukungannya, Prof. Pak Dekan, Prof. Andi. Terima kasih. Dan tentu juga ya saya juga mengucapkan selamat ini kepada organisasi profesi spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, karena salah satu dari anggotanya, ya, bisa menyelesaikan doktor. Jadi menambah lagi jajaran doktor di lingkungan organisasi profesi kedokteran fisik dan rehabilitasi. Jadi ini tentu juga memotivasi lagi kepada para teman-teman spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi yang saat ini juga turut berjuang membantu pasien-pasien COVID kita, bagaimana mereka bisa melewati masa-masa sulit ini, ya, tentu dengan dukungan teman-teman dari kedokteran fisik rehabilitasi, agar mereka bisa turut membantu penyembuhan dan juga turut membantu rehabilitasinya pasca perawatan tentunya. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat tentu kepada keluarga besar Bapak almarhum Purba, ya, dan juga Ibu Nurhaida Bangkara almarhumah, dan kepada istri tercinta Dr. Endang Lukitosari MPH, selamat, dan juga kepada ananda dari Dr. Ruli, Raul Abonaran Purba, Rian Hasongapon Purba, dan Renata Putri Larasati Purba, dan juga kepada seluruh anggota keluarga
keluarga besar dari Bapak Purba, termasuk juga Dr. Herdiman. Ini mudah-mudahan motivasi Dr. Herdiman juga untuk bisa mengikuti jejak Adinda tercinta juga meraih gelar doktor. Ini permintaan khusus Bapak Dekan disampaikan di forum yang resmi seperti ini ya. Jadi mohon dicatat ini Dr. Herdiman. Dan juga tentu kepada Bapak Ibu sekalian saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan dukungannya. Seperti biasa saya akan mengakhiri ini dengan pantun yang dibuat khusus memang untuk Dr. Ruli. Kebetulan Dr. Ruli kan kerjanya di UNJ itu di Jalan Pemuda, betul ya Dr. Ruli ya, di Jalan Pemuda. Jalan-jalan ke Rawamangun, tepatnya Jalan Pemuda. Jangan lupa mampir ke Pacuan Kuda. Masih ada ya Pacuan Kuda ya? Masih ada ya. Selamat untuk Dr. Ruliando Hasea Purba melalui rumus Ruli meraih doktor di FKUI kampus kita semua. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan berkenan dengan pantun saya pagi ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya semua menghadiri kegiatan ujian hari ini. Dan dengan demikian ujian promosi doktor telah selesai dan sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.